Beda ulang. Dari tadi nggak ini anjing. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 4, kelas 12 IPS 2, akan mempresentasikan makanan dan minuman fungsional. Dan sebelum mulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Ardita Nuzarani. Nama saya Ben Chandana Nugroho. Nama saya Syifa Mardika Putri. Nama saya Baskara Nirwana. Selanjutnya, kita akan memulai untuk presentasi. Yang pertama itu untuk yang pertama itu adalah makanan fungsional hewani, yaitu gulai banak. Sejarahnya gulai banak itu berasal dari Minangkabau. Gulai banak itu terbuat dari otak sapi, gulai berkuah santan yang pedas dari Minangkabau. Dengan memakai otak sapi yang telah dipotong-potong sebagai bahan utamanya dan dimasak dalam bumbu gulai. Otak sapi dikonsumsi di Indonesia, Pakistan, Meksiko, Amerika Serikat, dan lain-lain. Organ sapi ini digemari karena teksturnya yang lembut dan sangat gurih. Lanjut. Dan untuk bahan baku dan cara pengolahannya yaitu 1 potong otak sapi utuh, 1 buah kelapa kemudian jadi santan, 5 buah cabai merah, 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, 1 ruas jari lengkuas, 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, secukupnya merica, secukupnya garam, dan 1 batang serai. Cara pengolahannya yaitu rebus otak sapi, setelah itu dipotong menjadi 6 atau 8 bagian. Haluskan bumbu, cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, lalu didihkan santan. Setelah itu masukkan bumbu halus, serai, daun jeruk, daun salam. Lalu aduk-aduk agar santan tidak pecah. Masukkan otak ke dalam santan, tambahkan garam dan merica secukupnya. Selanjutnya. Selanjutnya adalah sekuteng yang akan dibacakan oleh saya. Sekuteng atau sekuteng ini dibawa oleh orang-orang Tiongkok ke Indonesia dan namanya dilafalkan menjadi sekoteng. Isinya juga berbeda karena disesuaikan dengan buah biji yang ada di dalamnya. Lanjut. Bahan baku dan cara pembuatan. Bahan bakunya adalah 1 ons kacang hijau, 1 ons mutiara, 1 ons kacang tanah, 10 lembar roti tawar, 1 ons jahe, secukupnya susu putih kental manis, 3 gula Jawa, dan 5 gelas air. Cara pembuatannya, rebus kacang hijau dan mutiara secara terpisah, 2 sangrai kacang tanah sampai matang, 3 rebus air, gula Jawa, dan jahe yang sudah digeprek sampai mendidih. Tambahkan susu kental manis. 4. Masukkan kacang hijau, roti tawar, dan mutiara. Siram dengan air jahe, susu, tambah kacang sangrai. Yang kelima, siap dinikmati. Yang kedua ada bajigur. Bajigur adalah minuman khas dari tanah Sunda. Minuman yang terbuat dari gula aren, kopi, dan santan ini biasa dijajakan di gerobak kaki 5. Selain menjual bajigur,
Biasanya tersedia juga minuman bandrek, kacang, singkong, ubi, dan pisang yang direbus serta jajanan ringan lain. Bahan bakunya, cuaca dingin saat hujan mengguyur adalah waktu yang tepat untuk menyeruput minuman hangat. Lebih enak lagi minuman hangat tradisional seperti bajigur. Bahan dasarnya itu sebenarnya cuma kopi, santan, kopi, santan, dan gula aren. Tetapi bisa juga dilengkapi dengan isian yang variatif. Dan yang ketiga, cara pengolahannya. Pertama, mula-mula masak hingga mendidih, santan kelapa bersama daun pandan, gula aren, serta gula pasir sambil diaduk-aduk. Dimasukkan agar kandungan dari santan kelapa tidak pecah. Setelah itu tambahkan jahe, kayu manis, daun pandan, kopi bubuk, vanili bubuk, garam halus, serta kolang-kaling, lalu masak hingga mendidih. Kemudian angkat dan saring airnya. Dan terakhir, sajikan bajigur lagi hangat. Next slide, please. Selanjutnya adalah bubur Manado. Sejarahnya bubur Manado ini sejak menjadi khas makanan kota Manado tidak diketahui dengan jelas. Ada yang mengatakan tinutuan, yaitu bubur Manado, mulai ramai diperdagangkan di beberapa tempat di sudut kota Manado. Sejak tahun 1970, ada juga yang sejak tahun 1981. Bubur Manado adalah makanan khas Indonesia dari Manado, Sulawesi Utara. Bubur Manado ini termasuk ke dalam makanan nabati. Selanjutnya, bahan baku dan cara pembuatannya. Bahan bakunya yaitu 1 mangkok nasi, 1.250 ml air, 200 gram labu kuning dikukus, 1 buah ubi kuning dipotong dadu, 1 buah jagung dipipil, 1 ikat daun bayam, 1 ikat daun kemangi, 1 lembar daun kunyit, 3 batang serai, 2 batang daun bawang, 3 siung bawang putih, 1 sendok makan minyak, setengah sendok makan garam, 1 sendok kaldu bubuk, setengah sendok merica. Bahan pelengkapnya bisa memakai ikan asin dan sambal terasi. Cara pembuatannya, campur nasi jagung, ubi, dan serai, tambahkan 1.000 ml air, masuk sampai ubi empuk. 2 lumatkan labu kukus dan sisihkan. 3 tumis bawang putih sampai layu. 4. Tambahkan 250 ml air dan labu yang dilumatkan pada bubur. Lalu masukkan daun bayam, daun kunyit, garam, kaldu bubuk, dan merica. Yang kelima, tambahkan bawang putih dan daun kemangi. Yang keenam, siap untuk disajikan. Lanjut. Kedua ada bakpia. Sejarahnya, makanan ini terbuat dari campuran kacang hijau dengan gula yang dibungkus dengan tepung lalu dipanggang. Wow. Terus habis itu bakpia diadopsi dari makanan khas Cina jika melihat dari asal-usul sejarahnya. Namun seiring dengan perkembangannya jenis isian bakpia sendiri disesuaikan dengan budaya Indonesia seperti dengan menggantinya dengan kacang hijau. Banyak banget dengannya. Dan kini jenis isian bakpia ada yang dikembangkan dengan beraneka ragam rasa seperti keju, coklat, kacang hijau, dan kacang hitam. Wah, hitam. Penduduk Jogja yang mayoritas beragama Islam mengubah isian resep bakpia yang mulai menggunakan daging babi menjadi kacang hijau. Dan pada saat itu
itu mereka belum mengenal istilah merek dagang sehingga produk-produk bakpia yang dijual hingga saat ini banyak yang berlabel nomor rumah produsen seperti nomor 25, 75, dan lain-lain. Itulah alasan mengapa nama-nama merek dagang bakpia Patu ada yang bernama Bakpia Patu 25, Bakpia Patu 75, dan banyak lagi. Next. Belum boy, balik lagi, masih ada. Bener kan? Ya, next, maaf. Bahan baku dan cara pengolahannya. Kukus kacang hijau yang juga ditiriskan selama kurang lebih 20 menit sampai kacang mengembang, lalu angkat. Dan kedua, masukkan gula pasir, gula merah, garam, santan, dan daun pandan. Masak hingga mengental rata. Dan yang ketiga, tambahkan minyak sebelum api dimatikan. Aduk campuran tersebut hingga mengental. Angkat, lalu tunggu sampai agak dingin, lalu bentuklah menjadi bola-bola kecil. Yang ketiga, itu bahan lapisan bakpia. Aduk semua bahan lapisan hingga rata, lalu sisihkan. Bahan kulit bakpia itu panaskan air, masukkan gula, aduk sampai gula larut semua dan merata, lalu angkat. Campurkan terigu dan garam hingga rata. Tuangkan air larutan gula sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga merata. Yang keberapa itu tadi? Selanjutnya, tuangkan minyak sayur sambil diuleni hingga merata dan kalis. Selanjutnya, ambil adonan kira-kira 10 gram, pipihkan adonan, lalu ambil sedikit adonan lapisan dan ratakan di atas permukaan adonan sebelum hingga rata. Selanjutnya, lipat adonan dan rekatkan ujung membentuk bulatan, dan terakhir panggang adonan tersebut ke dalam oven dengan temperatur 200 derajat. Terima kasih. Next. Wah, wedang jahe. Guys, giliran saya. Wedang jahe. Wedang jahe adalah minuman berbahan dasar yang dari jahe yang berasal dari Jawa. Wedang sendiri adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti minuman panas. Minuman ini dibuat dari irisan jahe segar, gula Jawa, atau gula batu yang dicampur ke dalam air panas. Namun ada pula yang menambahkan cengkeh, daun pandan, dan kayu manis untuk menambahkan aroma pada wedang jahe. Bahan bakunya hanya jahe biasa, atau lalu tambahkan gula batu atau gula Jawa sesuai selera. Minuman ini termasuk ke dalam minuman fungsional nabati karena bahan bakunya menggunakan jahe. Manfaat mengkonsumsi wedang jahe diantaranya adalah mencegah pembekuan darah serta menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Next. Cara pengolahan: yang pertama, siapkan jahe. Yang kedua, cucilah sampai bersih. Yang ketiga, geprek atau parut jahe yang telah disediakan. Keempat, rebus jahe dengan sampai mendidih. Yang kelima, angkat dan saring airnya. Yang keenam, tuangkan dalam gelas. Yang ketujuh, tambahkan gula atau gula Jawa ke dalamnya. Sumimasen. Selanjutnya ada bir peletok. Bir peletok itu adalah minuman khas Betawi yang dibuat dari campuran beberapa rempah, yaitu jahe, daun pandan, dan serai. Minuman tradisional ini dikenal di kalangan etnis Betawi. Meskipun bernama bir, minuman ini tak memabukkan, namun justru minuman ini menyimpan khasiat yang banyak. Sejarah dari bir peletok ada pada zaman
penjajahan Belanda di Indonesia, banyak masyarakat Betawi yang tergoda untuk mencoba meminum bir, seperti banyak yang dilakukan oleh bangsa Barat. Namun, setelah melihat efeknya yang kurang baik karena membuat orang menjadi mabuk, dan selain itu juga melanggar ajaran agama, karena orang Betawi dikenal sebagai Muslim yang taat, maka beberapa orang Betawi mencoba meracik bir yang dapat menghangatkan badan tetapi tidak menyebabkan efek samping mabuk. Akhirnya terciptalah bir peletok yang rasanya nikmat, berkhasiat dan menghangatkan badan dan memiliki khasiat-khasiat lainnya. Bahan baku dan cara pengolahan bir peletok. Minuman ini memiliki bau yang khas karena bahan bakunya didasari oleh rempah-rempah. Di antaranya adalah cengkeh, jahe, biji pala, lada, serai, kapulaga, kayu manis, dan daun pandan. Cara pengolahannya yang pertama adalah geprek jahe, biji pala, lada, kapulaga, dan serai. Geprek sampai halus. Kedua, masukkan ke panci yang sudah berisikan air dan dipanaskan menggunakan api sedang. Setelah itu, masukkan daun pandan, daun jeruk, cengkeh, dan kayu manis. Masukkan sedikit demi sedikit gulanya sambil diaduk. Masukkan kayu secang sebagai perwarna. Semakin banyak kayu secang, maka akan semakin pekat warna merah kecoklatannya. Masak sampai air mendidih. Sajikan bir peletok dalam kondisi hangat. Bir peletok termasuk ke dalam minuman fungsional nabati karena minuman ini menggunakan rempah-rempah dan memiliki banyak manfaat seperti memperlancar edaran darah, meredakan nyeri lambung, radang sendi, menghangatkan tubuh, dan meredakan migrain. Selanjutnya ada rawon. Rawon adalah sup hitam berbahan dasar daging sapi yang berasal dari Jawa Timur. Selain itu, yang menjadi keistimewaan dari rawon adalah rasa dan warna yang dihasilkan oleh kluwek. Rawon memiliki cita rasa yang gurih dan berwarna hitam pekat. Rawon biasanya disajikan bersama nasi hangat, dilengkapi dengan tauge rebus atau kecambah dan telur asin. Untuk menambahkan rasa penikmat, rawon dapat menambahkan daun bawang, sambal, dan jeruk nipis sesuai selera. Untuk sejarah dari rawon sendiri, memang belum banyak yang membahas secara jelas. Namun banyak yang beranggapan bahwa rawon merupakan makanan raja-raja pada zaman dahulu yang bermula dari makanan rakyat jelata. Bahan baku dari rawon sendiri yang pasti ada daging sapi, dan di sini memakai daging sandung lamur. Yang kedua ada air, daun salam, serai, lengkuas, daun jeruk, minyak, bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, ketumbar, kluwek, garam, daun bawang, tauge, dan telur asin. Dan cara pengolahan rawon yang pertama ada rebus daging dalam air mendidih. Setelah daging empuk, segera diangkat dan dipotong-potong daging dengan ukuran 1 suapan. Saring air kaldu dari rebusan daging tersebut. Masukkan kembali daging yang telah dipotong, kemudian campur dengan serai, lengkuas, dan jeruk. Kemudian tumis bumbu-bumbu di atas, kemudian masukkan ke dalam daging. Masak sampai daging empuk. Apabila air menyusut, Anda bisa menambahkan air secukupnya. Pastikan daging benar-benar lunak. Tambahkan irisan bawang ke dalam rawon, kemudian angkat. Rawon daging asli siap disajikan. Rawon tentu saja termasuk ke dalam makanan fungsional hewani karena berbahan dasar daging sapi. Meski berwarna hitam, rawon memiliki beberapa khasiat. Kluwek pada rawon dapat mencegah anemia serta menjaga daya tahan tubuh. Yang selanjutnya ada ayam betutu.
Ayam betutu adalah lauk dari berbahan dasar ayam atau bebek yang utuh diisi bumbu kemudian dipanggang ke dalam api sekam. Betutu ini telah dikenal di seluruh kabupaten di Bali. Betutu merupakan jenis makanan tradisional daerah Bali yang bahan mentahnya berupa karkas, utuh, itik, dan ayam. Kata betutu berasal dari kata tunu yang berarti bakar dan dirangkai dengan kata be yang berarti daging. Daging ayam yang telah dibumbui tersebut kemudian direbus, langsung dibakar hingga menghasilkan aroma yang khas. Aroma yang khas yang muncul disebabkan karena adanya pemanasan yang menyebabkan air dan lemak daging berantai pendek ikut menguap. Semakin banyak uap yang dihasilkan, semakin kuat aromanya. Sejarah dari ayam betutu sendiri adalah pengaruh budaya Majapahit. Hidangan ini berkembang ke kawasan Gilimanuk, Jembrana. Dulunya, hidangan ini hanya disajikan pada saat upacara adat. Ayam betutu tradisional dimasak dengan cara yang unik dan rumit, serta memakan waktu yang panjang. Bahan baku dan cara pengolahan. Yang pertama, bahan dari ayam betutu adalah ayam 1 ekor utuh, kedua ada air jeruk nipis, ketiga garam, minyak, batang serai, daun singkong, daun jeruk, daun pisang. Untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, ketumbar butiran, jahe, lengkuas, garam, gula merah, dan minyak. Cara pengolahan ayam betutu sendiri. Cara pengolahan ayam betutu sendiri yang pertama itu adalah lumuri ayam utuh dengan garam dan jeruk nipis secara merata. Diamkan hingga meresap selama kurang lebih 15 menit. Sisihkan. Kedua, panaskan minyak, tumis bumbu halus dan serai hingga harum. Aduk lalu angkat. Ketiga, ambil setengah bagian bumbu, aduk bersama daun singkong dan daun jeruk, masukkan hingga ke dalam rongga perut ayam. Yang keempat, lumuri sisa bumbu halus ke seluruh permukaan ayam secara merata. Bungkus dengan daun pisang. Kukus selama 45 menit dan angkat. Kelima, panggang ayam di atas wajan atau oven dengan alas daun pisang hingga kecoklatan. Belah ayam memanjang 2 bagian. Yang terakhir, ayam betutu siap disajikan. Ayam betutu tentu saja termasuk ke dalam makanan fungsional hewani. Namun kita juga mendapatkan nutrisi nabati dari bahan lainnya. Oke, kemudian selanjutnya sop konro. Sop konro bisa dibilang adalah makanan tradisional khas Makassar. Ini yang disajikan hanya pada acara khusus. Di masa lalu, kamu hanya bisa menikmati sop lezat ini bila ada acara khusus seperti pernikahan, sunatan, ataupun acara keagamaan. Namun pada saat itu tidaklah menggunakan iga sapi, melainkan menggunakan iga kerbau sebagai bahan dasarnya. Hampir di seluruh wilayah Sulawesi, kerbau adalah hewan penting yang dibutuhkan untuk acara penting. Bahan baku, bahan sop konro ada iga sapi, lembar daun salam, daun jeruk purut, batang serai, buah keluak, ambil daging buahnya, rendam dan haluskan. Garam, asam jawa. Untuk bumbu halusnya ada kemiri sangrai, bawang putih, bawang merah, dan lengkuas cincang. Cara pengolahannya, yang pertama, dalam memasak sop konro ada rebus iga dengan 2 liter air, daun selam, daun jeruk, dan serai hingga daging lunak. Yang kedua, tumis bumbu halus dengan 3 sendok makan minyak sampai matang dan berubah warna. Kemudian masukkan keluak, aduk sebentar, lalu tuangkan bumbu ke panci daging, masak hingga semua bumbu meresap dan iga sapi matang sempurna. Yang ketiga, sisahkan air rebusan iga sebanyak 700 ml.
Lalu masukkan air asam dan didihkan kembali. Keempat, hidangkan panas-panas dan tambahkan bawang goreng, emping goreng, sambal rawit, dan jeruk nipis. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ini ada es pisang hijau, yang merupakan salah satu varian terkenal khas Makassar yang diolah dari pisang Ambon, Raja, atau pok yang sudah matang. Pisang dibalut dengan adonan tepung beras bercampur santan dan air daun pandan yang memberi warna hijau dan aroma pandan. Diberi tambahan tepung terigu, rebus yang kenyal atau bubur sumsum. Disiram dengan sirup warna merah khas Makassar dan lelehan susu kental. Nah, bahan baku dan cara pengolahannya, utama bahan baku dari bahan pisang hijau itu pisang kepok atau pisang tanduk atau pisang nangka, air, tepung beras, tepung terigu, gula pasir, santan kental instan, garam, secukupnya, pasta pandan. Untuk bahan bubur sumsumnya ada air, tepung beras, santan kental instan, garam, daun pandan. Untuk langkah pertama dalam cara pengolahannya adalah membuat kulit luar pisang didihkan 150 ml santan, masukkan 75 gram gula dan garam secukupnya. Aduk sampai gula larut, masak dengan api kecil dan terus aduk. Yang kedua, tambahkan pesta pandan dan mentega bertujuan menghasilkan warna hijau mengilap. Masukkan tepung beras, aduk sampai adonan halus dan tidak menempel di panci dan dinginkan. Yang ketiga, saus, campur santan, air, kelapa, dan gula pasir. Masukkan daun pandan untuk hasilkan aroma harum. Aduk sampai mendidih, tambahkan garam. Yang keempat, larutkan tepung beras dengan air kelapa, campurkan ke adonan saus, aduk hingga mengental, masak sampai berbuih, angkat dan saring agar teksturnya lembut. Yang kelima, ambil adonan kulit sebanyak 3 sendok makan, letakkan di atas plastik, pipihkan dan bentuk jadi lingkaran. Taruh pisang raja di atasnya, gulung dan pastikan pisang tertutup adonan kulit. Lakukan sampai adonan dan pisang habis. Yang keenam, kukus pisang selama lebih kurang 5 menit. Setelah matang, potong ukuran 2 cm. Pastikan tidak terlalu tebal atau tipis. 7. Susun pisang hijau dalam mangkok saji. Letakkan pisang hijau, siram dengan saus, taburkan mutiara, dan beri sirup pisang raja. Apabila tidak tersedia sirup pisang raja, ganti dengan sirup koko pandan. Pisang hijau dapat ditambah es batu atau dinikmati dengan hangat atau segar. Yang selanjutnya ada mie Bangka. Mie Bangka adalah salah satu dari sekian banyak ciri khas kuliner masyarakat di Pulau Bangka. Masakan ini lebih dikenal sebagai mie di pulau asalnya dan merupakan jenis masakan hek atau Hakka. Oke, masuk ke bahan baku dan cara pengolahannya. Pertama, bahan baku ayam boleh pakai dada atau apapun. Siung bawang putih cincang, jahe geprek,
1 lembar daun selam, 1 lembar daun jeruk, saus tiram, kecap manis, kecap ikan, kecap asin, minyak wijen lada. Kaldu, untuk kaldunya ada 1 liter air, tulang ayam, daun bawang, bagian putihnya aja, batang 3 cm batang seledri, 2 siung bawang putih geprek sesuai selera garam, gula, lada. Untuk yang minyak ayamnya, ada kulit ayam, pakai kulit yang dipaha, 4 siung bawang putih geprek, ketumbar secukupnya. Untuk bahan pelengkapnya ada sawi rebus, camba atau toge seduh aja biar tetap kriuk, irisan daun bawang. Yang terakhir ada bawang goreng. Untuk cara pengolahannya, cuci bersih ayam dan tulang, ambil kulit. Cuci bersih ayam dan tulang, ambil kulit ayam untuk membuat minyak ayam. Didihkan air, masukkan tulang dan daging ayam sebentar sekitar 1 menit. Untuk make sure ayam sudah bersih dari kotoran yang menempel, sisihkan siapkan air untuk lalu masukkan batang daun bawang, batang seledri, bawang putih geprek dan ayam. Masak dengan api kecil. Sambil nunggu ayam matang, bikin minyak ayam dulu. Campur semua bahan minyak, nyalakan api kecil, masak sampai kulit ayam kering. Sisihkan. Kalau ayam sudah matang, angkat dari kaldu, suwir-suwir dagingnya, tulangnya boleh masukkan ke air kaldu lagi biar makin halus. Dagingnya dicincang agar halus lagi. Untuk topping ayam, panaskan minyak goreng, masukkan bawang putih sampai harum, tambah jahe, daun jeruk, daun salam, dan ayam. Aduk hingga rata, masukkan bumbu saus tiram, kecap manis, kecap ikan, kecap asin, minyak wijen, dan lada. Dan aduk rata. Sedikit air supaya bumbu meresap. Tes rasa sebelum matikan api, disisihkan. Siapkan mangkok saji, beri sedikit garam, kecap ikan, lada bubuk, minyak ayam, sisihkan. Kalau takarannya seujung garam, 1 sendok makan kecap ikan, seujung 1 sendok lada, 1 sendok makan minyak ayam. Boleh juga, terserah gimana selera aja. Rebus meat ular sampai matangnya dikeringkan. Sesaat sebelum matikan api, masukkan sawi. Masukkan ke dalam saji yang udah dikasih bumbu. Aduk rata, beri bahan pelengkap, sawi, rebus, toge, dan ayam. Oke, sekian. Terima kasih dari tim 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kata-kata tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih ayam betutu, rawon, dan bir peletok karena makanan dan minuman fungsional tersebut memiliki peran masing-masing dan ingin mengenalkan makanan dan minuman yang kini kurang disukai oleh remaja. Jadi alasan saya memilih makanan tradisional fungsional nabati dan hewani yaitu gulai banak, bubur Manado, dan sekutan. Dari masing-masing makanan tersebut memiliki manfaatnya, yaitu gulai banak dapat membantu pembentukan sel darah merah, lalu ada bubur Manado yang kaya akan sayuran yang sehat bagi tubuh kita, ada juga minuman sekutem yang dapat menyehatkan
menyehatkan tubuh, menghangatkan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Biansyah Nugroho dan saya di sini akan menjelaskan kenapa saya memilih wedang jahe, dan bakpia. Karena itu saya dapat disarankan oleh teman-teman saya, Siva dan Ardita, kecuali bakpia. Bakpia itu pilihan saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.